Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najam Muhammad Wasfa Khairi Hakim, kelas MBS 20 BHP, akan membawakan sejarah singkat tentang kekhalifahan Bani Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abd Asyam atau Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah I, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau menjadi khalifah yang memimpin pada tahun 661 hingga 680 Masehi. Secara garis besar, era kekhalifahan Bani Umayyah terbagi atas dua periode utama, yakni tahun 661 hingga 750 Masehi berpusat di Damaskus atau sekarang Syria. Kemudian periode 765 hingga 1031 Masehi di Cordoba, seiring berkuasanya kekuatan Muslim di Andalusia atau Spanyol. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin, dipaparkan oleh Abdul Syafi Muhammad Abdul Latif dalam bukunya Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah. Ini adalah perang saudara antara kubu Muawiyah I dan Ali bin Abi Thalib, yakni khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perang Siffin terjadi usai kematian khalifah ketiga Utsman bin Affan pada 17 Juni 656 yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, untuk meneruskan kepemimpinan. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat pada 29 Januari 661, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh Hasan, putra Ali dan cucu Nabi Muhammad SAW selama beberapa bulan. Hasan kemudian melepaskan jabatannya. Usai Hasan bin Ali mundur, Muawiyah I tampil sebagai pemimpin, meskipun diwarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam sendiri. Dari sinilah sejarah kekhalifahan Umayyah dimulai. Kejayaan kekhalifahan Bani Umayyah. Secara garis besar, pemerintahan dinasti Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun terbagi dalam dua periode, yakni masa kekhalifahan yang berpusat di Damaskus atau Suriah dan era kejayaan Spanyol atau Andalusia yang pusatnya di Cordoba. Maka wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah sangat luas. Dikutip dari History of Islamic Civilization karya Muhammad Fathur Rahman, wilayah tersebut meliputi sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, pesisir Afrika Selatan hingga wilayah Andalusia yang kini kawasannya ditempati oleh Portugal dan Spanyol. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh. Di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik yang berlangsung pada tahun 705 hingga 715 Masehi, kekuasaan Khalifah Bani Umayyah meluas hingga ke Spanyol. Penaklukan Andalusia atau Spanyol ini terjadi pada tahun 711 Masehi. Pembangunan diutamakan pada masa ini. Dibangunnya rumah sakit dan Masjid Al-Amawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah merupakan sejarah penting dan peran dinasti Umayyah. Dan ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin,
pada tahun 717 hingga 720 Masehi menjadi khalifah, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama. Pengrasipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah, fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pada masa itu. Keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Kejayaan dinasti Umayyah mulai menurun ketika kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan mulai muncul. Bani Abbasiyah memimpin upaya perlawanan ini dan pada akhirnya melemahkan kekuasaan Bani Umayyah. Pertengahan abad ke-6 menjadi masa-masa krusial kekhalifahan Bani Umayyah. Pada periode ini, Umayyah mulai mengalami kekalahan dari pasukan Abbasiyah, hingga pada akhirnya pada 750 Masehi, Damaskus berhasil direbut oleh Abbasiyah yang praktis membuat pemerintahan Umayyah jatuh. Pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah yang kedua, yang berlangsung di daerah Cordoba atau Spanyol, berlangsung cukup lama. Namun, kemunduran mulai terlihat pada awal abad ke-9 Masehi. Mulai muncul intrik dan pergolakan di kalangan mereka sendiri, dan wilayah kekuasaan Bani Umayyah pun sedikit demi sedikit bercerai-berai. Pada tahun 1031 Masehi, Hisham III selaku Khalifah Umayyah di Cordoba pada saat itu mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi semakin kacau lantaran mengalami krisis kepemimpinan. Tidak adanya pemimpin yang mumpuni membuat Dewan Menteri terpaksa menghapus jabatan khalifah. Pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia pun terpecah belah menjadi negara-negara kecil, hingga akhirnya kekuasaan Islam di Cordoba atau di Andalusia benar-benar musnah dan hilang. Nah, mungkin itu tadi sejarah singkat kekhalifahan Bani Umayyah. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.